Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teman Belajar, channelnya tempat belajar bersama-sama, khususnya mengenai soal-soal P3K keperawatan 2023. Dan alhamdulillah di video ini merupakan video yang kemampuan teknis ya, yang part ke-22 soal kemampuan teknis yang sering muncul nih untuk D3 perawat dan nurse ya. Oke, apa kabar kalian semua? Kuharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Amin. Oke, langsung saja tanpa banyak panjang lebar lah ya, untuk mengefisiensikan waktu, langsung gaskeun kita ke soal nomor 1. Oke, soal 1 nih. Seorang lansia 61 tahun diagnosis stroke dirawat di RS hari ketiga. Pasien mengatakan tidak nyaman di daerah kemaluan yang terpasang kateter. Hasil pemeriksaan daerah vagina kotor, daerah sekitar pemasangan kotor. Saat ini perawat akan melakukan perawatan kateter. Posisi pasien sudah diatur, perawat mencuci tangan dan memasang sarung tangan steril. Pertanyaannya, apakah langkah selanjutnya yang dilakukan perawat tersebut? A. Membersihkan selang kateter dari proksimal ke distal dan gerakan sirkular sepanjang kurang lebih 10 cm. B. Membersihkan area labia mayora dengan prinsip satu kasa untuk satu kali usapan. C. Membersihkan area labia minora dengan prinsip satu kasa untuk satu kali usapan. D. Membersihkan area perineum dengan prinsip satu kasa untuk satu kali usapan. Apakah E. Mengobservasi kondisi uretra dan kepatenan kateter? Silakan seperti biasa dijawab dulu 5 detik sama teman-teman ya dari sekarang. Oke, sudah ya, 5 detik ya. Jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Membersihkan area labia minora dengan prinsip satu kasa untuk satu kali usapan. Di sini pembahasannya dalam perawatan kateter khususnya pada perempuan perlu diperhatikan prosedur pulpa hygiene karena langkah yang perlu dilakukan setelah perawat memasang sarung tangan steril yaitu pulpa hygiene dengan langkah sebagai berikut nih. 1. Membersihkan area labia minora dengan prinsip satu kasa untuk satu kali usapan. 2. Membersihkan area labia mayora dengan prinsip satu kasa untuk satu kali usapan. 3. Membersihkan area perineum dengan prinsip satu kasa untuk satu kali usapan. Dan yang terakhir, lanjutkan dengan usapan pada selang kateter yang dimulai dari proksimal ke distal kateter dengan gerakan sirkular ya sepanjang kurang lebih 10 cm. Oke, jadi nomor 1 ini jawabannya adalah C ya. Oke, selanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan 40 tahun diagnosa stroke dirawat di RS dengan keluhan nyeri dan panas di daerah bokong sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan, pasien tidak dapat berjalan, aktivitas dibantu, area bokong pasien kemerahan akibat tidur dengan posisi sama dalam rentang waktu yang lama. Pertanyaannya, apakah intervensi keperawatan yang tepat pada pasien tersebut? A. Bantu aktivitas pasien. B. Pasang penyokong telapak kaki. C. Ajarkan dan fasilitasi alat bantu jalan. D. Lakukan pemijatan area tonjolan tulang. E. Berikan bantalan pada area tonjolan tulang. Silakan 5 detik teman-teman jawab terlebih dahulu. Oke, sudah ya 5 detik. Jawabannya adalah E ya teman-teman. Berikan bantalan pada area tonjolan tulang. Pembahasan di sini pada soal di atas fokuskan pada pernyataan tidur dengan posisi yang sama dalam rentang waktu yang lama. Ini ya. Nih.
Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya dekubitus atau luka tekan pada pasien. Sehingga tindakan keperawatan yang tepat kondisi kasus di atas adalah memberikan bantalan ya pada titik tonjolan tulang yang merupakan area sangat berisiko terjadinya luka tekan atau dekubitus. Dan untuk pilihan poin A, B, dan C adalah intervensi tambahan yang dapat dilakukan pada kasus di atas untuk membantu pasien dalam mobilisasi namun bukan ya sebagai intervensi. Ini ya intervensi yang ditanyakan. Dan pilihan C adalah intervensi yang kurang tepat ya. Ini tonjolan tulang nggak boleh dipijit ya. Oke, yang betul itu adalah E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki 49 tahun diagnosis coronary artery disease. Dirawat di RS dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri menjalar ke punggung dan tangan kiri sejak 2 hari yang lalu. Pasien mengatakan nyeri seperti tertindih benda berat dengan skala 7. Lemas, tidak bisa tidur, dan sesak. Hasil pemeriksaan tampak meringis, kesakitan, pucat. Tekanan darah 140/90, nadi 110 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Perubahan pola napas. B. Gangguan pola tidur. C. Intoleransi aktivitas. D. Hipertermia. Atau E. Nyeri akut. Silakan dijawab 5 detik teman-teman ya. Oke, sudah ya. Jawabannya adalah E ya, nyeri akut. Di sini pembahasannya adalah menentukan masalah keperawatan utama harus mengacu pada keluhan utama yang dikeluhkan pasien disertai data subjektif dan objektif lainnya. Yang menjadi data mayor berdirinya masalah keperawatan. Jadi soal ini data utamanya pasien nyeri ya, keluhannya. Terus di sini juga ada skala 7 ya. Terus pada atas juga nama pasien ada nyeri, kan ditunjang dengan skalanya nyeri 7, otomatis ketika nyeri itu pasien pasti tekanan darah akan meningkat ya. Nadi juga detakannya akan kenceng ya. Oke, gampang ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang tepat E ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang lansia 60 tahun diagnosis DHF dirawat di RS hari pertama ya. Pasien dengan keluhan tangan kiri yang terpasang infus, bengkak, nyeri dan susah digerakkan. Hasil pemeriksaan kulit sekitar tampak penusukan infus kemerahan. Infus tidak menetes, tampak adanya gumpalan darah dalam selang infus dekat aboket. Pertanyaannya, apakah tindakan pertama yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Mengompres dingin area yang bengkak. B. Memindahkan pemasangan infus. C. Mengaspirasi gumpalan darah. D. Mencabut jarum infus. E. Menutup aliran infus. Silakan 5 detik teman-teman jawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah E ya, menutup aliran infus. Di sini ada pembahasan kondisi yang dialami pasien pada kasus di atas adalah plebitis ya. Nah, ini tanda-tanda plebitis ini ada bengkak ya pada infusan. Nyeri dan susah digerakkan. Terus kemerahan di kulit sekitar area infusan. Infus jelas ya pasti tidak akan menetes. Serta adanya gumpalan darah karena adanya sumbatan ya, infus gak netes sehingga gumpalan darah sehingga biasanya darah itu naik ke selang infus ya. Oke, di sini hal pertama yang harus dilakukan oleh perawat adalah memutar klaim aliran infus.
Selanjutnya adalah membuka plester, memfiksasi selangan memfiksasi selangan infus, mencabut IV kateter, terus melakukan penekanan ringan ya agar tidak berdarah. Kadang pasien tuh lupa ya, udah kita suruh ini tekan Bu, Pak. Nah, kadang nggak ditekan. Jadi sehingga menyebabkan darahnya nggak kesumbat ya sama tekanan kita. Jadi setelah up infus, tutup area buka bekas penusukan dengan kasa plester. Seperti itu ya teman-teman ya. Soal 4 yang tepat adalah E. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan 57 tahun diagnosis diabetes mellitus tipe 2 dirawat di RS dengan keluhan adanya luka di daerah bokong sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan terdapat ulkus decubitus merupakan pus positif, jaringan nekrotik positif. Saat ini perawat akan melakukan perawatan luka. Perawat sudah mencuci tangan dan memasang sarung tangan. Pertanyaannya, apakah langkah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan perawat tersebut? A. Mengeringkan luka. B. Membuang jaringan nekrotik. C. Membersihkan luka dengan cairan NaCl 0,9%. D. Melepaskan balutan dan plester secara perlahan. E. Mengoleskan obat topika sesuai instruksi dokter. Silakan 5 detik teman-teman jawab terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Jawabannya adalah C. Membersihkan luka dengan cairan NaCl. Di sini pembahasannya pada kasus di atas diuraikan bahwa perawat telah melakukan pengkajian pada luka pasien ya. Oke, pengkajian pada luka pasien. Nah nih, terdapat ulkus decubitus. Nah, ini merupakan pus ya, jaringan nekrotik. Perawat sudah mencuci tangan dan memasang sarung tangan. Nah, ini SOP ya. SOP pencucian luka ya. Nah, pada kasus di atas diuraikan bahwa perawat telah melakukan pengkajian pada luka pasien, artinya balutan dan plester sudah dilepas. Nah, ini menandakan ini nih, perawat sudah mencuci tangan dan memasang sarung tangan ya. Nah, ini udah siap-siap. Sehingga poin B bukan pilihan yang tepat ini ya, maksudnya membuang jaringan nekrotik. Poin C merupakan langkah yang tepat. Nah, ini nih. Karena sebelumnya dilakukan penggantian balutan sesuai dengan jenis luka, perlu diperlukan atau dilakukan terlebih dahulu membersihkan luka dengan NaCl ya, atau pemberian non toksik. Oke, C. Oke teman-teman, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum dukung channel ini dan yang baru menemukan channel ini, kuharap teman-teman dukung ya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung ataupun subscribe channel ini. Saya doakan semoga teman-teman dilancarkan rezekinya, diberikan selalu kesehatan, dan semoga teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga ya dapat lulus di P3K tahun 2023 ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, langsung ya lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6 nih. Di suatu warga RW 3 RT 3 mengeluh banyak kejadian diare pada anak-anak dalam 1 bulan terakhir. Warga mengatakan bahwa lingkungan sekitar cukup bersih. Selain itu, warga mengatakan bahwa makanan yang dikonsumsi juga diperhatikan dan anak-anak tidak jajan sembarangan. Apakah fokus pengkajian yang perlu ditanyakan sebagai data pendukung kasus tersebut? A. Penggunaan jamban sehat. B. Perilaku cuci tangan pakai sabun. C. Pemberantasan sarang nyamuk. D. Aktivitas fisik.
Tidak merokok di dalam rumah. Silahkan 5 detik teman-teman jawab terlebih dahulu, biasa ya. Oke ya, sudah 5 detik. Jawabannya adalah B, perilaku cuci tangan pakai sabun. Pembahasan di sini PHBS ya dapat menjadi salah satu faktor kejadian diare pada anak. Salah satu perilaku yang berisiko terhadap kejadian terdari pada anak ini adalah perilaku cuci tangan pakai sabun yang tidak dilakukan oleh anak-anak. Jadi semestinya untuk kepada seluruh orang tua ini anaknya dibimbing ya, ketika akan anak ini makan itu dibiasakan ya mencuci tangan terlebih dahulu ya pakai sabun. Percuma cuci tangan hanya airnya aja nggak pakai sabun, itu kumannya nggak hilang ya, biasanya masih ada. Oke, gampang ya soalnya ya. Lanjut ke soal nomor 7. Seorang perawat mengalami kesulitan dan tidak ada yang membantu dalam pemasangan infus pada anak umur 2 tahun ya. Kepala ruangan membantu perawat tersebut dan memberi arahan terkait teknik yang bisa digunakan. Apakah tindakan yang sedang dilakukan oleh kepala ruangan tersebut? A. Komunikasi, B. Koordinasi, C. Kolaborasi, D. Supervisi, atau E. Evaluasi. Silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah D, supervisi. Supervisi adalah kegiatan yang terencana seorang manajer yang dilakukan dalam bentuk bimbingan, pengarahan, observasi, motivasi, dan evaluasi pada stafnya dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehari-hari. Supervisi keperawatan merupakan proses pemberian asuhan yang dibutuhkan perawat agar mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi setiap rumah sakit itu biasanya ada ya yang namanya supervisi ya. Supervisi itu ya ini tugasnya, jadi memantau ya, mengarahkan, mengobservasi, memotivasi teman-teman perawat ya, pelaksana gitu, dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien sehingga dapat dilaksanakan secara maksimal. Oke. Supervisi ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Tuan A usia 50 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak karena riwayat PPOK sejak 1 tahun yang lalu. Pasien tampak lemas, pucat, dan keringat dingin keluar semua. Tekanan darah 85/60 mmHg, respirasi 29 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, dan SO2 pasien 85%. Ini SpO2 maksudnya ya. Pasien direncanakan akan diberikan oksigen tambahan sesuai saran dari jenis oksigen yang tepat untuk pasien tersebut adalah A. Nasal kanul, B. Simple mask, C. Rebreathing mask, D. Non-rebreathing mask, atau E. Oksigen biasa. Seperti biasa 5 detik teman-teman jawab terlebih dahulu ya. Oke, jawabannya adalah D ya, non-rebreathing mask. Oke. Lanjut ke soal nomor 9. Tuan N usia 56 tahun mengalami kecelakaan dan terdapat luka yang tidak kunjung sembuh. Lokasi luka ada di kaki sebelah kanan. Pasien memiliki riwayat DM, lukanya sampai berbau dan ketika dibuka oleh perawat terdapat pus. Hasil pemeriksaan pasien mengeluh luka di kaki, tekanan darah 120/70, suhu 37, nadi 68, respirasi 24, dan pasien akan dilakukan perawatan luka. Tindakan yang dilakukan oleh perawat dengan kondisi pasien seperti kasus di atas adalah A. Pemberian betadin, B. Kompres dengan NaCl,
C. Pemberian antibiotik oles. D. Drainase pus pada area luka. Atau E. Keringkan luka. Silakan dijawab 5 detik terlebih dahulu. Oke, sudah 5 detik ya lewat ya. Jawabannya adalah D ya, drainase pus pada area luka. Kenapa sih D? Di sini sudah jelas di soal ya. Lukanya sampai berbau dan ketika dibuka oleh perawat terdapat pus. Pus itu nanah ya. Oke, gampang ya. Nah, kalau nanah ini nggak diberesin, nggak dicuci, itu bisa menyebabkan infeksi. Bahaya ya. Kalau udah tanda-tanda infeksi, terus ingat ya, dolor, kalor, rubor, terus tumor. Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu tanda-tanda infeksi. Oke, deh ya. Lanjut soal berikutnya. Nyonya S janda berusia 24 tahun, tidak pernah melepas satupun barang milik suaminya termasuk sendalnya di samping tempat tidur. Mereka sejak suaminya meninggal 3 tahun yang lalu. Hasil pengkajian, klien mengatakan terlalu sayang pada suaminya sampai kapanpun dan tidak akan menggantikan posisi suaminya dengan orang lain, termasuk semua barang kenangan bersama. Respon kesedihan patologis mana yang ditunjukkan oleh klien? A. Respon kesedihan yang terhambat. B. Respon kesedihan yang berkepanjangan banget. Tanggapan kesedihan yang tertunda. D. Respon kesedihan yang terdistorsi. Atau E. Berduka kompleks. Silakan dijawab 5 detik terlebih dahulu ya. Oke, sudah dijawab. Oke, ini soal ini khusus ya, biasa. Soal terakhir. Seperti biasa teman-teman bisa jawab soal nomor 10 ini di kolom komentar. Sertakan alasannya ya, kenapa teman-teman jawab opsi tersebut, supaya kita tahu nih alasannya yang rasionalnya bagaimana, dan teman-teman yang lain juga tahu ya. Oke. Di sini saya bukan ahli, di sini saya juga bukan jago. Tetapi di sini saya belajar ya. Saya pun masih belum jago dan belum ahli dalam bidang ini ya. Makanya ini sesuai nama channel teman belajar. Makanya saya mencari teman untuk kita belajar supaya bisa, supaya mengerti. Baik, sekali lagi saya ucapkan ya, terima kasih. Channel ini sudah, alhamdulillah ya, saya juga tidak nyangka nih bisa berkembang seperti ini, dan mudah-mudahan channel ini terus maju, terus bisa memberikan video-video bermanfaat bagi teman-teman semua yang sekiranya bisa membantu ya dalam proses belajar P3K ya, soal-soal ini. Baik, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf ya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.